Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianis Nafia, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 2024. Di sini saya akan menjelaskan UAS perspektif sosial kultural. Kampanye praktik baiknya yaitu penerapan scaffolding pada zona of proximal development dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 1 SDN 126 Pekanbaru. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada zona of proximal development, ZPD adalah jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa, rekan sebaya, dengan berkolaborasi, dan pemecahan masalah secara mandiri sesuai dengan kemampuan siswa. Sedangkan scaffolding adalah teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan sejumlah bantuan sesuai dengan potensi kognitif seorang murid, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut hingga pada akhirnya peserta didik dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam pembelajaran. Scaffolding merupakan salah satu konsep dari zona of proximal development oleh Vygotsky yang diartikan sebagai serangkaian tugas yang sulit dipahami oleh anak secara sendiri namun dapat dipelajari melalui bantuan guru dan teman sejawatnya. Penerapan scaffolding pada ZPD dalam materi gotong royong telah diterapkan di kelas 1 SDN 126 Pekanbaru dengan menggunakan model pembelajaran based learning, yaitu sesuai dengan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penyampaian materi, memberikan contoh kontekstual dalam pembelajaran sebagai salah satu strategi dalam menerapkan scaffolding pada ZPD peserta didik. Konten yang diberikan dapat berupa hal-hal yang biasanya ada di sekitar peserta didik atau berdasarkan pengalaman peserta didik. Mengelompokkan siswa secara heterogen dengan beranggotakan 4 orang per kelompok dan memberikan tugas LKPD kepada siswa. Selanjutnya melakukan bimbingan, mendampingi pada saat diskusi kelompok, memberikan pemantik agar peserta didik dapat mengkonstruksikan pengetahuannya dan memberikan arahan yang jelas dalam proses pembelajaran. Selanjutnya melakukan evaluasi pembelajaran dengan kegiatan presentasi hasil kerja kelompok sekaligus memberikan ruang umpan balik kepada peserta didik untuk menyampaikan pemikiran, ide, dan pemahaman mereka secara lebih luas atau mengemukakan pertanyaan atau kebingungan yang mereka miliki terhadap pemahaman materi yang diperoleh. Hasil yang dapat dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD yang pertama, peserta didik berusaha menemukan dan mengonstruksikan konsep-konsep dalam pemecahan masalah secara mandiri terlebih dahulu dengan bantuan orang lain yang lebih ahli. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif dapat menciptakan interaksi peserta didik yang sedang belajar tahap demi tahap untuk memperoleh keahlian melalui orang yang lebih ahli. Yang ketiga, mampu meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri yang lebih tinggi di diri peserta didik. Yang keempat, memupukkan jiwa kolaboratif peserta didik. Yang kelima, scaffolding yang digunakan untuk menentukan peserta didik melewati hal yang mereka tahu, namun dengan bantuan orang lain yang lebih ahli mereka bisa menguasai hal tersebut. Yang terakhir yaitu peningkatan hasil belajar. Peningkatan hasil belajar ini dapat meningkat karena adanya bantuan dari guru dan teman sejawat dalam memahami materi yang mungkin sulit untuk diperoleh pada pembelajaran hari itu. Replikasi terkait penerapan scaffolding pada zona proximal. Penerapan scaffolding efektif membutuhkan pemahaman yang kuat dan mengetahui kebutuhan dan tingkat perkembangan peserta didik, dan mendengarkan dan merespon terhadap kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik merupakan kunci dalam memberikan dukungan yang efektif. Dengan demikian, pembelajaran dengan scaffolding dapat membantu peserta didik mencapai level tinggi dalam ZPD. Replikasi penerapan scaffolding juga memegang peran kunci dalam pembangunan model pembelajaran yang berkelanjutan. Ketika guru dapat menyelesaikan prinsip-prinsip scaffolding dengan konteks dan karakteristik siswa, mereka dapat menciptakan